apa sih self harm atau self injury itu? Self harm itu merupakan tindakan menyakiti diri sendiri atau melukai diri sendiri, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Kenapa sih orang bisa melakukan self harm atau self injury? Yang pertama, faktor psikologis. Adanya gangguan psikologis. Biasanya gangguan psikologis yang mengiringi itu depresi. Orang-orang dengan depresi berat biasanya sudah tidak mampu lagi berpikir secara rasional atau secara logis. Dia biasanya pikiran negatif terus yang muncul, merasa tidak berharga, merasa tidak berdaya, merasa tidak berguna, merasa tidak dihargai, harga dirinya rendah, sudah tidak percaya diri, bahkan pandangan akan masa depan yang suram, merasa udah deh hidup itu sudah nggak berarti, nggak ada lagi kok orang yang peduli saya hidup atau enggak gitu. Nah, jadi pikiran-pikiran negatif yang terus muncul itu tidak mampu diluapkan atau diekspresikan dengan baik, sehingga self harm atau melukai diri sendiri menjadi cara yang dia rasa benar untuk menyelesaikan permasalahannya. Perlu diingat ya bahwa ini bukan tindakan yang tepat. Kemudian alasan apa lagi yang bisa menyebabkan seseorang melukai diri sendiri? Biasanya pada klien-klien korban bullying atau korban kekerasan, itu mereka tidak mampu menyelesaikan permasalahannya dengan baik, tidak mampu menjelaskan ke orang bahwa saya terluka, saya sedih, saya kecewa loh. Korban bully biasanya orang-orang yang lemah secara psikologis, sehingga mereka juga tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya, dan dianggap self harm merupakan cara yang paling tepat untuk meluapkan emosi. Tidak bisa meluapkan dengan orang, maka dia meluapkan dengan melukai dirinya sendiri. Tentu yang poin yang perlu kita perhatikan di sini, orang-orang yang mengalami self harm, dia sudah kehilangan harga diri, dia sudah tidak lagi merasa dirinya berharga, dia tidak merasa percaya diri lagi ya. Kemudian dia juga merasa tidak ada teman, tidak ada orang yang bisa memahami atau mengerti dia. Nah, dalam hal ini sangat-sangat penting kemampuan untuk berpikir positif. Jadi, ketika orang mampu berpikir positif, biasanya dia akan mampu berpikir secara rasional, mampu mengambil keputusan, mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan, tidak dibiarkan menumpuk sehingga menjadi permasalahan yang semakin berat. Nah, ketika kita mampu mengontrol diri, mengontrol emosi, mengontrol pola pikir secara positif, maka akan mengurangi tindakan self harm. Nah, tetapi tidak mudah bagi orang yang depresi melakukan itu, sehingga dibutuhkanlah bantuan psikolog atau psikoterapis yang tepat, sehingga ketika dia sudah mampu berpikir positif, maka dia akan mudah dalam mengontrol emosinya dengan baik. Pada usia berapa self harm biasanya terjadi? Biasanya terjadi pada usia remaja sampai dewasa awal, di mana orang belum bisa berpikir secara matang, secara dewasa. Nah, di sini masih proses. Nah, tetapi untuk menjadi dewasa tentunya setiap orang berbeda-beda. Ada yang remaja sudah berpikir secara dewasa, mampu berpikir secara logis, secara rasional. Tapi banyak juga yang sudah dewasa tapi belum bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik. Nah, di sini penting sekali orang tua untuk mengajarkan anak sejak dini menyelesaikan permasalahan. Jadi mampu terbuka dengan ayah atau ibu, mampu bercerita, mampu berkeluh kesah gitu ya, sehingga dia dapat masukan-masukan yang positif dari orang tua. Misalnya sebelum tidur ditanyakan, gimana kamu hari ini? Apa sih yang membuat kamu kecewa hari ini? Apa yang membuat kamu sedih hari ini? Didengarkan, kemudian diberikan masukan ketika si anak mengalami kesulitan atau tidak bisa menyelesaikan permasalahan.
Jadi anak diajarkan bahwa menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di luar yang tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Nah, ketika anak sudah siap, oh saya tidak bisa selamanya mendapatkan apa yang saya inginkan, saya akan kecewa, saya akan sedih. Nah, kemudian ketika saya kecewa, saya harus berbuat apa ya? Nah, di situ masukan-masukan itu akan menjadi proses anak menjadi dewasa atau bisa berpikir secara matang, mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik dan berpikir positif, mampu mengambil keputusan. Itu sangat-sangat penting sehingga ketika dia mengalami kekecewaan, kesedihan, dia mampu menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Demikian sedikit penjelasan dari saya mengenai self injury atau self harm. Bagi teman-teman yang masih bingung atau ingin bertanya atau punya usulan, saran, mau bahas tentang masalah psikologi apalagi, silahkan komen di bawah ini ya.